Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Yesus yang hari ini kami rayakan kenaikannya ke surga. Ia telah bangkit menang atas kuasa maut. Ia telah ada memberi kekuatan iman bagi para murid tetapi juga kami. Dan hari ini perpisahan tentang kenaikannya ke surga dengan sebuah pesan-pesan yang harus ditinggalkan kepada kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kami, memampukan kami untuk mendengar akan firman-Mu. Dan biarlah kuasa Allah yang berkarya dan berperkara di tengah-tengah kami, sehingga firman ini benar-benar memberi kekuatan kepada kami, tetapi juga membuat kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah telah memberi arti yang terbaik bagi kami. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 9 sampai 20 demikian bunyinya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir itu setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekecilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat ia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan menyusul setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun tergila memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengar. Shalom. Hari ini kita ada pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus, dan dari kitab Markus 16 ayat 9 sampai 20 kita akan memahaminya dalam tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ia berangkat ke surga. Sebuah berita viral akan membuat kita rindu untuk mengecek benar-benar berita itu atau tidak.
akan mengganggu pikiran kita untuk kita membuktikan apa yang terjadi, dan berita itu benar-benar akan membuat kita bangga akan keviralan berita itu. Kebangkitan Kristus sesungguhnya merupakan sebuah berita viral bagi kalangan Yahudian dengan berbagai macam alasan untuk membuktikan bahwa dia tidak bangkit, tapi dia benar-benar dibawa oleh para muridnya, jenazahnya dibawa oleh para muridnya dan disembunyikan. Tapi di kalangan mereka yang merasakan bahwa Yesus benar-benar hadir dan menampakkan diri di tengah-tengah mereka, tetap membuat mereka meresponi sebuah sukacita yang luar biasa. Perikop ini melukiskan tentang bagaimana kebangkitan Yesus itu menjadi sesuatu hal yang membawa semangat dan sukacita bagi para murid, tapi juga Maria Magdalena dan juga orang-orang yang lain. Bukti dari sukacita itu dikatakan dalam ayatnya yang pertama dari bagian ini, bagian pertama dari bagian ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Dikatakan bahwa setelah Yesus dikuburkan beberapa hari, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu pagi atau hari pertama minggu ini. Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus karena tipu setan yang ada di tengah-tengah dirinya. Dan oleh karena tindakan dan perbuatan Yesus, Maria Magdalena pun mengambil keputusan untuk selalu ada dan bersama-sama dengan Yesus dalam proses perayaan ini. Dan benar-benar Maria Magdalena bisa menyaksikan bagaimana Yesus ada dan hadir pada dirinya ketika dia merindukan untuk datang dan merepati jenazah Yesus. Dan atas penampakan itu kita bisa melihat bagaimana Maria pulang dengan penuh sukacita. Dia datang dan menyampaikan kepada para murid, tapi yang sangat luar biasa, para murid tidak mempercayai. Setidak-tidaknya mereka bisa mendengar ada sukacita yang terdapat pada diri mereka, tapi mereka merasa bahwa tidak mungkin, karena orang yang mati 3 hari lagi masa bangkit. Sesungguhnya mereka mengalami sesuatu hal yang membuat mereka merasa kecewa karena kematian Kristus itu, sehingga kebangkitannya juga membuat mereka tidak percaya. Hilang sebuah pesan yang pernah disampaikan Yesus kepada mereka, nanti saya mati 3 hari saya bangkit. Dan itu cerita yang ada di tengah mereka. Tapi rupa-rupanya pernyataan Maria Magdalena tidak digubris sedikit. Itulah sebabnya Markus memberi sebuah penjelasan yang lebih luas lagi pada ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Ketika 2 orang yang lain berjalan ke luar kota, tentu berjalan menuju Emmaus seperti cerita dalam kitab Lukas. Dan itu membuktikan bahwa ia benar-benar telah bangkit, walaupun ia hadir di tengah-tengah mereka dengan rupa yang lain yang membuat mereka tidak sadar bahwa mereka berjalan dengan Yesus. Tapi peristiwa itu membangkitkan sebuah semangat yang luar biasa bagi 2 orang yang pulang ke Emmaus itu, membuat mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem dan menceritakan peristiwa itu. Emmaus dengan Yerusalem itu jauh, kira-kira dari jauh ke sana. Waktu kita pergi dengan mobil, tapi dengan capek-capek sampai di Emmaus, tapi semangat berjalan kaki pulang lagi ke Yerusalem. Kalau kita itu taksi boleh, kalau tidak datang jemput maksimum. Tapi para murid 2 orang itu begitu antusias dan cepat-cepat kembali kepada teman-temannya dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Hal yang sangat luar biasa dengar, tapi kepercayaan mereka tidak ada.
Itulah sebabnya ayat 14, Yesus sendiri hadir di tengah-tengah ke-11 murid itu, dan kehadirannya yang benar-benar membuat para murid itu harus percaya. Dikatakan dalam bagian ini, yang mencela mereka, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, dan mereka saat itu juga percaya. Dalam cerita, kalau kita bisa Thomas contoh, dia bilang, kalau saya mau masuk tangan di jari tangan atau serta dia berlama, saya tak percaya. Padahal cerita Yesus lama nanti saya bagi, tapi kematiannya menutup segala pengharapan mereka dan membuat mereka tidak tahu arah mana yang harus mereka jalani. Namun kebangkitan Yesus sesungguhnya memberikan sebuah semangat iman baru bagi para murid untuk mereka yakini dan percaya bahwa Tuhan mereka itu luar biasa. Dan Bapak Ibu, rupanya peristiwa politik di tengah-tengah kehidupan orang Israel saat itu membuat para murid juga ada dalam suatu kondisi yang luar biasa. Karena orang-orang yang percaya bahwa Yesus harus datang, dia harus memberi kemerdekaan pada orang Yahudi. Tapi sesungguhnya kemerdekaan iman yang Yesus lakukan di tengah-tengah pergumulan kehidupan para murid ini dan juga semua orang saat itu. Kemudian ayatnya yang ke-15 sampai 18, ketika pertemuan Yesus dengan ke-11 muridnya dan mereka telah melihat secara langsung dan percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, yang sangat menarik, ada sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh para murid, yang memberitakan mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil itu kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Itu sebuah perintah ketika perpisahan itu terjadi. Artinya bahwa Yesus mau memberitahukan kepada para muridnya pekerjaannya di dunia selesai. Kehadirannya di dunia sebagai manusia telah selesai. Dia akan kembali dalam keilahiannya untuk melakukan tanggung jawab besar yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus dan perintah Yesus harus menjadi bagian dari tanggung jawab para murid memberitakan Injil itu sampai akhir zaman. Oleh sebabnya, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus terus memberitakan Injil. Kemudian ayat 19, setelah Yesus berbicara, dia harus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus menyelesaikan tugasnya dan dia harus pergi sebagai raja. Dikatakan dalam Filipi, dia ditinggikan dan dia diberi nama di atas segala nama. Kemudian ayat 20 yang terakhir, ketika Yesus telah naik ke surga, murid-murid itu punya semangat baru. Dikatakan mereka pergi memberitakan Injil di berbagai tempat dan Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan mereka dan mereka diteguhkan dan tanda-tanda yang lain tetap ada dan menyertai mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya bacaan ini hendak menegaskan kepada kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah sesuatu yang harus kita pahami, bahwa kebangkitan Yesus itu menguatkan iman kita. Ia adalah dia mau memberi sebuah pengharapan baru bagi setiap orang. Oleh sebabnya, kalau Yesus bangkit langsung dia naik, tidak ada cerita menarik yang bisa kita jalani. Tapi dia bangkit, dia harus ada dalam proses kehidupan 40 hari menampakkan diri dan lain sebagainya untuk memberi kesan dan menguatkan iman setiap orang, supaya setiap orang memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Kebangkitannya juga memberi sebuah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dikatakan bahwa Yesus itu anak Allah, dia berkuasa dalam segala sebagainya. Tapi dalam kebangkitan dan sebelum perpisahan itu terjadi atau terakhir di surga, ia menitipkan berbagai macam hal yang luar biasa bagi manusia. Tidak mungkin Yesus memberi perintah tidak ada kasih senjata. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang tentara mau pergi ke hutan tidak dikasih senjata. Anggap saja begini.
Yesus memberi sesuatu yang luar biasa kepada para muridnya. Dia bilang, kepadamu kuberi kuasa. Berarti kuasa itu luar biasa. Kalau kita katakan dalam ayat itu, dikatakan dalam ayat 12, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam berbagai macam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular beludak. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak mati. Dan mereka meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Itu kuasa dan hal-hal yang Yesus berikan kepada para murid, tetapi juga kepada kita semua yang percaya tentang Kristus itu. Tinggal persoalannya, percaya betul-betul lain di bibir, lain di hati. Di mulut bicara betul, tapi di hati jauh. Itu yang harus kita. Satu kali kita ada mau sidang sinode di sidang sinode. Pertemuan konferensi pelayan firman di Racampa. Saya dengan beberapa orang kami berdiri di Saunek karena kami harus beribadah di tempat itu. Jadi kita lagi begini, rupa-rupanya motor serupa isi bensin. Padahal bensin siap, tapi dia lupa karena cepat-cepat masih mengurus kereta banyak. Jadi sampai sudah dekat Saunek, mesin mati, bensin habis. Lalu betul ada satu bapak pendeta Jombo, dia bilang terus sembahyang. Habis sembahyang terus bensin bunyi dan kita satu dia bilang, hari ini kita dapat mujizat bensin Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus itu dari bensin yang luar biasa akan kami sampai itu. Itu satu contoh kecil yang membuat kuasa Allah bisa ada dan memberi sesuatu hal yang luar biasa bagi setiap orang. Tinggal persoalannya percaya dan yakin betul-betul atau tidak. Karena dia sudah bilang, kamu akan meletakkan tangan di atas orang dan orang itu sembuh. Dan kita semua diberi kuasa dalam semua yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus memberi sebuah kehidupan iman yang harus menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Kalau Yesus sudah bangkit dan tidak menampakkan diri, tidak mungkin kita percaya, tidak mungkin kita yakini, tidak mungkin kita bisa akui segala hal. Karena kuasa Yesus itulah Dia berikan kepada para muridnya, bisa menembus segala ruang dan waktu. Segala ruang dan waktu itu, dan dia sudah datang tidak main-main. Sampai di Masina mereka tidak bisa bikin apa-apa, tapi dengan kuasa Yesus mereka bisa menjalani semua proses dengan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita mempunyai tugas untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Memberitakan Injil itu bukan saja seperti saya yang berteriak di mimbar ini, tetapi bagaimana kita menunjukkan sikap dan hidup kita dalam tindakan dan perbuatan kita. Hari Minggu kemarin kita mendapatkan pemberitaan Injil tentang bagaimana kita dibenarkan, bagaimana Yesus memberi yang luar biasa, bahwa perbuatan-perbuatan kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi orang-orang yang oleh karena kita Tuhan diberkati. Itulah sebabnya dalam bagian ini Markus menekankan bahwa sesungguhnya kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga dan dalam perintah yang Dia kerjakan, hendaknya kita kerjakan bukan karena kita bisa menjadi sembahyang atau kita rajin beribadah, tapi tindakan dan hidup kita harus menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk menjadi muridnya. Dan ketika kita menjadi muridnya, maka kita harus seperti Yesus. Bapak Ibu, Yesus itu luar biasa. Kadang Dia marah, kadang Dia mengasihi, kadang Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi Dia mengajarkan kita untuk harus kita lakukan seperti apa yang Dia kerjakan. Sehingga Paulus dia bilang, apapun yang kamu kerjakan, hendaklah kamu
dan oleh karenanya kita memperoleh kehidupan atau kehidupan kekal. Yesus sendiri pun bisa membuat kita menjadi terheran-heran ketika dia membasuh kaki para muridnya. Padahal para muridnya memanggil dia guru, para muridnya memanggil dia nabi, rabi, para muridnya memanggil dia Allah. Tetapi dia rela menjadi yang direndahkan kepada Allah. Itulah sebabnya Markus menekankan hendaknya kita memberitakan Injil itu bukan karena kita pandai berkhotbah, tetapi juga tindakan dan perbuatan kita harus kita tunjukkan. Dalam kitab Yohanes, Yesus bilang begini, kamu akan disebut muridku apabila kamu saling mengasihi. Sio ketemu baku lihat dengan kedua mata saja, ketemu senang-senang sampai masuk surga. Orang-orang bilang masuk surga kan? Masuklah. Kenapa masuklah? Saya percaya Yesus melaksanakan Yesus perintah dalam kepala, dalam peraturan laksanakan Yesus perintah. Tapi percaya diri sampai pulang dan tetap laksanakan sesuai apa yang harus kita kerjakan. Tunjukkan sikap kita, tindakan dan perbuatan kita, maka kita akan menjadi saksi bagi Kristus, bagi orang lain yang luar biasa. Percaya bahwa ketika kita menjadi saksi Kristus di dunia ini, Yesus juga memberi sebuah pengharapan yang besar. Aku akan terus bekerja bersama-sama dengan kamu. Tidak gampang-gampang loh. Dia kasih berita saja, tapi dia bilang, saya juga ada di tengah-tengah kamu. Dia akan ada dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dia akan bekerja dan membuatkan kita, sehingga kita bisa memperoleh tanda-tanda yang luar biasa di tengah-tengah hidup kita. Pemasmur dia bilang begini, marilah kita menghitung hari-hari hidup ini, supaya kita bisa mengetahui. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bangun, kita datang sembahyang, kita pulang senang-senang, malam lagi kita tidur besok bangun dan tidak pernah menghitung dan merenungkan tentang hari-hari hidup ini, kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita pulang, kita tidur dan kita bangun, kita bilang Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah saya nafas sehari saya hidup. Ketika malam kita berterima kasih, hari ini Kau bikin saya bisa jalani semuanya walaupun tantangan ada, tapi saya bisa sampai di sini. Maka kita akan belajar dan belajar merenungkan terus, dan pada akhirnya kita bilang, ternyata hidup ini kalau tidak ada Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau dalam kitab Markus dia bilang Allah akan bekerja bersama-sama dengan kita. Tapi Paulus dia bilang, dia tambahkan Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Itu Paulus dia tambah. Berarti kita harus yakin bahwa kita bekerja dan bekerja. Dan ketika waktu bekerja bersama-sama dengan kita akan mendatangkan banyak kebaikan. Kebaikan itu bukan saja ada di tengah-tengah hidup kita, tapi untuk semua orang. Dan oleh sebab itu mari di semangat kenaikan Tuhan Yesus ini, kita percaya bahwa Tuhan punya perintah yang luar biasa. Mari kita laksanakan perintah itu dengan betul seperti itu. Tuhan tetap ada dan bersama-sama dengan kita. Minggu kemarin Paulus bilang begini, aku berusaha untuk menangkap dia, tapi ternyata dia yang menangkap aku. Hari ini Tuhan tangkap ketemu semua. Dia tangkap tuh dia bilang, kamu pergilah kerja sudah. Kalau kamu jago, kamu bikin sudah, maka dia akan terus ada bersama-sama dengan kita. Kalau betul telah bikin, telah mungkin Tuhan terus bekerja dengan kita. Karena dia tak tangkap kita kok. Justru dia ada di tengah-tengah kita, maka dia bekerja dengan kita. Kalau dia diam, ya, ngapain dia datang sibuk-sibuk? Dia juga ingin bekerja dan melakukan sesuatu. Oleh sebab itu mari kita pulang dan melaksanakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena Tuhan hebat dan Tuhan luar biasa dan kita.